Di atas kepala Lin Nan, di atas 9 langit, di tengah angin dan awan, seekor naga sungguhan sedang berputar-putar, dan ribuan sinar cahaya disertai dengan auman naga tampak mekar pertunjukan cahaya dan bayangan yang sangat indah untuk kemenangan terakhir Lin Nan. Melihat sekeliling ring, semua tribun yang ditangguhkan hampir gila. Ribuan pria, wanita, tua dan muda meneriakkan nama Lin Nan secara serempak. Hari ini, mereka menyaksikan keajaiban yang belum pernah terjadi dalam 1 abad, kelahiran yang tak tertandingi naga. Lin Nan, namamu ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah dan menjadi legenda di dunia sekuler. Lin Nan, kami semua menantikan betapa mendominasi, keren, dan bertanggung jawab atas dunia Anda di masa depan. Gelombang demi gelombang sorakan ditujukan kepada pemuda yang berdiri di atas panggung, seorang pemuda dari Kekaisaran Suantian kecil. Pada saat ini, Lin Nan telah berhenti mengaktifkan armor pertempuran misterius yang akhirnya membalikkan keadaan. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah dan bekas luka, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia memancarkan aura arogansi dan arogansi tampan sehingga dia tidak akan membayar nyawanya. Oke, saya tahu semua orang sangat bersemangat menyaksikan kelahiran naga sejati yang tak tertandingi hari ini. Haha, jadi kenapa saya, Tuan Zhao? Sosok Zhao Wuji muncul lagi di kota langit. Dia tahu bahwa jika dia tidak keluar untuk menenangkan situasi, akhir dari karnaval mungkin tidak diketahui. Lin Nan, atas nama seluruh dunia sekuler, saya salut padamu. Pemimpin seni bela diri yang diakui secara duniawi, hari ini, di bawah pengawasan jutaan prajurit, dia benar-benar memberikan penghormatan kepada Lin Nan. Lin Nan, hanya 1 kata, brengsek. 2 kata, sangat keren. 3 kata, anuku meledak. Pada saat yang sama, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para jenius naga sejati lainnya. Anda juga memberi kami pertarungan yang membuka mata hari ini. Anda dikalahkan oleh naga sejati yang tak tertandingi Lin Nan. Meskipun kekalahan itu terhormat, mungkin ini akan menjadi kebanggaan hidup Anda. Tolong beri mereka tepuk tangan dan sorakan. Di bawah bimbingan Zhao Wuji, penonton kemudian teringat orang lain di platform batu yang ditangguhkan. Meskipun sudah ada beberapa kursi kosong di platform batu saat ini, mereka adalah para kupu-kupu malam yang ingin membasmi Lin Nan karena suatu alasan kali ini, Lin Nan telah dikirim ke neraka tanpa upacara apapun. Naga sejati yang tak tertandingi muncul di dunia ini, keberuntungan dan kejayaan macam apa itu? Orang yang pernah bertengkar dengannya akan memiliki lebih banyak persimpangan dan koneksi, yang juga merupakan hal baik bagi mereka. Oke, kalau begitu aku tidak akan bertele-tele, ayo lanjutkan permainannya. Permainan berlanjut. Menurut aturan kompetisi, Lin Nan menyapu 100 besar, menyelesaikan pertarungannya sendiri, dan mengembun menjadi bayangan naga nyata yang substansinya ratusan kaki. Angin dan awan bertemu dan menjadi naga sejati yang tak tertandingi. Namun Lin Nan baru saja menyelesaikan permainannya, dan persaingan dengan pemain lain masih harus terus berlanjut. Setiap orang harus bertarung melawan 100 jenius teratas yang masih hidup, dan bertemu berpasangan. Saat Lin Nan turun dari ring, Li Haoran memimpin lagi dan melangkah ke atas ring. Setelah dikalahkan oleh Lin Nan, dia tampaknya tidak berkecil hati sama sekali. Pertarungannya dimulai lagi ngomong-ngomong, menunjukkan tampilan yang menakutkan. Kekuatannya tampaknya lebih mudah daripada Lin Nan. Setelah menyelesaikan pertempuran dengan semua prajurit yang tersisa, Xiao Feng dan master lainnya semuanya dikalahkan dan pantas memenangkan tempat kedua. Xiao Feng, King Yu dan para jenius lainnya, tidak satupun dari mereka yang bisa bertarung sampai akhir seperti Li Haoran. Setelah memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut, mereka bertemu dengan talenta terbaik dan kalah berdasarkan kekuatan mereka, mereka dapat naik panggung 2 atau 3 kali. Kekuatannya menyelesaikan sisa permainan. Kematian masih tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, semua pemain berkompetisi melawan semua pemain yang masih hidup. Ketika kompetisi keberuntungan naga di dunia sekuler selesai, hanya tersisa 89 orang. Di antara mereka, 70 di antaranya telah mencapai level sejati jenius naga, dan 19 telah mencapai level jenius naga sejati. Dia terlalu sering kehilangan namanya, dan dia kalah di game terakhir, yang gagal memuaskan jenius naga yang sebenarnya. Tapi dia juga yang terbaik di antara 100 teratas, dan tidak ada keraguan bahwa dia telah memenangkan hati sekte tersebut. Proses pemilihan sekte untuk 100 murid teratas dimulai sekarang. Jadi pertama-tama, harap semua kontestan berkumpul di ring. Mengikuti perintah Zhao Wuji, cahaya kemasan menyala di sisa batu yang ditangguhkan pada saat yang sama, dan 89 kontestan muncul di atas ring. Di atas ring, 89 orang, termasuk Lin Nan, dibagi menjadi 2 kelompok dengan pemahaman diam-diam. Satu kelompok yang hanya terdiri dari 4 atau 5 orang berdiri di tengah ring dengan momentum yang luar biasa, kesombongan mereka melonjak ke langit. 80 orang yang tersisa berkumpul di sekitar mereka secara sadar,
dengan beberapa orang kuat sebagai pusatnya, seperti asteroid yang mengelilingi matahari, dan mereka tidak berani mendekati lingkaran di tengahnya. Lin Nan berdiri dengan bangga, tongkat besar yang berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya di tangannya telah disingkirkan, tapi dia adalah pembasmi super yang paling menakutkan, dengan ekspresi dingin dan mata tajam, ditambah dengan kekeringan di sekujur tubuhnya saat ini, noda, rambut hitam beterbangan, gaya ini, aura ini, hanya membuat Meng Beihe dan penggemar lainnya yang hadir terpesona. Saya tidak tahu seberapa kuat Duan Tiannya ketika dia menjadi naga sejati yang tak tertandingi, tetapi dalam hal kecakapan memainkan pertunjukan, saudara Nan bisa mengalahkannya puluhan blok. Satu-satunya orang yang bisa berdiri di samping Lin Nan saat ini adalah King Yu dan Ling Xueyan, dua orang kepercayaan yang juga berasal dari Kekaisaran Xuantian. Oh, dan ada juga seorang pria berkulit tebal dan tersenyum lucu. Xiao Feng dikeluarkan dari panggung oleh Lin Nan. Halo kakak Nan, halo kakak ipar. Saat ini, Xiao Feng hanya mengagumi kebaikan Lin Nan kepada Lin Nan selama pertempuran. Pada saat ini, saya melihat bahwa Lin Nan tidak memperhatikan pendekatannya, dan hati saya tiba-tiba menjadi bahagia. Kami tidak dapat mencapai keadaan saudara Nan, tetapi alangkah baiknya untuk melihat sekilas auranya dewa yang tak tertandingi ini. Tidakkah kamu melihat mata cucu di sebelahku menatapku, Xiao Feng? Mereka hampir menjadi gila karena iri, oke. Namun, Xiao Feng dengan tajam memperhatikan bahwa ketika King Yu dan Ling Xueyan berdiri di samping Lin Nan, kedua tangan giok putih itu sepertinya menjangkau bagian paling lembut dari pinggang saudara Nan dalam pemahaman diam-diam, dan pada saat yang sama mereka memutar keluar dari hati mereka. Rotasi besar hampir 180 derajat. Kamu orang menyebalkan kecil, kakak Nan, dari mana baju besi itu berasal? Kamu bahkan tidak melaporkannya kepada kakak perempuan senior. Apakah kamu takut kakak perempuan senior akan mencurinya, atau menurutmu menyenangkan membuat kami khawatir? Otang pembawa sial Lin Nan, kamu pasti kehilangan jiwamu saat melihat wanita cantik ini. Dia sepertinya kamu sangat menikmatinya. Apakah kamu benar-benar ingin datang? Pada saat ini, mata Lin Nan jelas sedikit bergerak-gerak, tetapi ekspresinya yang dingin dan mendominasi tidak mengendur sama sekali. Ayolah, wanita memang cuek. Pernahkah kamu melihat jutaan pasang mata menatap kakakmu saat ini? Ketika saya berpura-pura menjadi luar biasa, bagaimana saya bisa kehilangan kesabaran karena sedikit rasa sakit ini? Aku akan pergi, kalian harus lebih lembut. Episode kecil di arena tidak mempengaruhi kemajuan proses seleksi seluruh sekte. Menurut jumlah energi naga sejati yang tersisa di pemain yang tersisa saat ini, menurut peringkat dari belakang ke depan, nama satu orang dipanggil dan berjalan keluar. No, 89, Zhao Jie dari Kekaisaran Houtu, silakan keluar. Selanjutnya, tolong biarkan para tetua yang ingin merekrut Zhao Jie ke dalam sekte menyinari induksi. Segera setelah Zhao Huji selesai berbicara, selusin pilar cahaya besar dengan berbagai warna muncul tepat di atas platform besar yang ditangguhkan. Rune misterius yang mewakili kekuatan magis setiap sekte melayang di pilar cahaya, menunggu Zhao Jie untuk memilih. Lihat, 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 pancaran cahaya yang berkedip dengan riak air biru itu adalah cahaya penuntun dari sekte bintang 4 Bibo Sek. Dia memang seorang jenius yang telah mencapai 100 besar. Yang terakhir memiliki 4 sekte bintang. Bersedia merekrut. Ya, aku hampir masuk 100 besar, tapi aku hanya masuk sekte bintang 3. Maafkan aku. Di tengah diskusi panas di antara penonton, Zhao Jie memilih sekte bintang 4 Bibo Sek tanpa ketegangan apapun dan menjadi murid jenius dari Bibo Sek. Kakak senior, apakah ada yang istimewa dari memilih sekte ini? Tepat ketika pemain lain mulai memilih sekte satu persatu, King Yu menerima pesan dari Lin Nan. Jika Anda bertanya kepada orang ini, tanyakan saja, dan dia juga akan mengirimkan pesan. Dia masih memiliki ekspresi di wajahnya yang mengatakan dia akan mati jika dia tidak pamer. King Yu benar-benar ingin naik dan menggigitnya, batuk. Mau tahu? Tolong mohon padaku. King Yu tersenyum main-main, yang benar-benar membuatku terpesona. Kakak senior, berhentilah membuat masalah, beritahu orang-orang secepatnya, kata Lin Nan dengan nada kejam. Jangan kemari. Beberapa adik perempuan, biarkan aku pergi, lihat dirimu gadis, kamu masih seorang dewi, ada baiknya jika kamu tahu, haruskah kamu memberitahuku? Lagi pula, kakakku hanya berpura-pura menjadi keren, dan dia telah bekerja keras untuk memenangkan kehormatan tertinggi ini. Bagaimana aku, saudaraku, bisa layak mendapatkan hatiku yang tak terbatas jika aku begitu rendah hati? Lin Nan menyaksikan 100 murid teratas lainnya memilih cahaya penuntun dari sekte bintang 4 Qianye Dao Realm. Cahaya ini berbeda dari cahaya biru aqua yang baru saja dipilih Zhao Jie. Dedaunan beterbangan ke atas dan ke bawah dalam pancaran cahaya yang besar dan cerah, penuh vitalitas. Pemain ini berjalan menuju cahaya, yang berarti dia memilih alam Qianye Dao. Dalam sekejap mata,
berkas cahaya besar tadi secara langsung membentuk kelompok cahaya spiritual oval, membungkusnya. Lin Nan melirik ke arah Zhao Jie, yang tidak memperhatikannya karena dia sedang bermain dengan kedua gadis itu, dan melihat bahwa dia juga terbungkus dalam cahaya spiritual biru. Gerbang Bibo saat ini senang, yang jelas untuk hasil akhirnya masih sangat memuaskan. Sekte Bintang 4, berapa banyak pejuang berbakat yang memimpikannya keberadaannya. Kakak senior, cahaya daya tarik ini juga bisa berubah menjadi bentuk telur. Kelihatannya sangat keren. Lin Nan dengan tenang mengubah topik pembicaraan tentang King Yu. Dewi King Yu sangat pintar, dia dengan jelas memberinya tatapan biarkan kamu pergi, dan akhirnya menjelaskannya kepada Lin Nan, seorang orang menyebalkan yang telah memperoleh naga sejati yang tak tertandingi tanpa mengetahui banyak tentang turnamen keberuntungan naga. Cahaya penuntun ini adalah esensi spiritual dari kekuatan magis yang dipraktikkan oleh masing-masing sekte besar. Ini berisi rahasia dan prinsip sekte tersebut. Jika Anda memilihnya, warisan magis dari sekte terkait akan disuntikkan ke dalam tubuh Anda. Pada saat yang sama kali ini mengandung kekuatan spiritual yang sangat besar dari langit dan bumi. Jangan remehkan telur ini. Lihatlah kedua pria itu yang terlihat seperti hendak berhubungan, karena manfaat yang didapatnya saat ini sangat-sangat besar. Saya menghapusnya. Kakak senior King Yu, jangan mengira kamu sedang menyampaikan pesan dan berbicara sembarangan saja, oke? Apapun yang kamu katakan, perawan kecilmu yang polos, saudaraku, akan tersipu malu. Lin Nan segera memahami pentingnya cahaya penuntun ini, tapi King Yu jelas belum selesai berbicara. Selain itu, telur-telur ini juga merupakan kunci menuju tanah suci budidaya yang disiapkan khusus untuk para jenius muda di setiap sekte. Setelah beberapa saat, kita yang menonjol dari kompetisi keberuntungan naga, selama kita memilih sekte tersebut, kita akan melakukannya. Dia akan diangkut langsung ke tanah suci sekte yang dipilih untuk memulai pelatihan selama setengah tahun. Otang pembawa sial, apakah kamu akan berteleportasi setelah beberapa saat ke tanah suci sekte pilihanmu? Sangat ingin memulai pelatihan. Mengapa sepertinya ada sesuatu yang salah? Sepertinya badai akan segera datang. Lin Nan tahu bahwa tempat asal King Yu pasti tidak kalah dengan sekte atau keluarga terkemuka. Tidak mengherankan mengetahui hal-hal yang tidak dia ketahui. Sinar cahaya putih yang tampak lemah itu adalah cahaya kebebasan. Itu benar. King Yu mengangguk sedikit. Mereka yang memilih cahaya kebebasan tidak akan menerima imbalan kekuatan spiritual dan kekuatan magis apapun yang diberikan oleh sekte tersebut. Mereka juga tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki tanah suci sekte tersebut untuk berlatih. Bisa saja mengatakan itu, kecuali ini selain keberuntungan naga yang diperoleh dari pertempuran ini, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kalau begitu, aku pergi, orang bodoh mana lagi yang akan memilih? Hei, kakak senior, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak bicara? Hei, kenapa kamu terlihat jelek sekali? Siapapun yang mengganggumu, aku berjanji akan memukulnya sampai mati. Dasar gangster kecil, kakak perempuanmu dan aku hanya ingin memilih cahaya kebebasan. Dengan baik, sulit untuk membujuk gadis itu, oh, pinggang kecil yang halus. Setelah percakapan antara Lin Nan dan King Yu, dalam sekejap mata, lebih dari selusin kontestan telah memilih sekte favorit mereka, dan ada juga lebih dari selusin tokoh cemerlang di atas panggung yang dibungkus dengan kekuatan spiritual sekte tersebut iri. Penonton semuanya sangat iri dan mulut mereka berair. Saat ini, Zhao Wuji di atas panggung membacakan nama yang mengejutkan Lin Nan, Ling Xueyan. Akhirnya giliran istri kecilnya. Dalam kompetisi 100 teratas naga sejati ini, Ling Xueyan mengandalkan garis keturunan Jin Peng, yang telah terbangun dengan sempurna untuk mengerahkan kekuatan tempur yang jauh melampaui level biasanya. Dia menghadapi banyak master dari Sein level kedua ke atas, dan mencapai posisi ke-71. Peringkatnya hanya setengah langkah menuju alam suci, tetapi hasilnya sungguh mengesankan. Tertawa bersama, hihihi. Saat cahaya kebebasan mendarat pertama kali, dalam sekejap, lusinan cahaya dengan warna berbeda menyinari arena, dan ada lebih dari 30 pilar cahaya misterius seperti yang dimiliki Sekte Bintang 4, dan auranya jelas jauh lebih kuat dari Sekte Bintang 4 yang menyerang sebelumnya. Aku pergi. Wanita cantik sangat populer. 72 sebelumnya tidak jauh lebih lemah dari Ling Xueyan, dan beberapa bahkan lebih kuat, tetapi hanya ada 5 Sekte Bintang 4 yang bersedia merekrut mereka. Lihat, saat giliran Ling Xueyan, seorang wanita cantik, ada lebih dari 30 Sekte Bintang 4. Pintunya terbuka. Sial, apakah ini dunia di mana penampilan adalah sebuah kompetisi? Idiot, jika kamu tidak mengerti, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Apakah menurut Anda para tetua Sekte Bintang 4 itu benar-benar tertarik pada Ling Xueyan? Itu hanya garis keturunan kuno dengan kemurnian tinggi, mengapa mereka tidak mengambil banyak darinya di sekte mereka? Apa yang sebenarnya mereka minati,
Atau apa yang ingin mereka tunjukkan niat baik mereka dengan merekrut Ling Xueyan, bukankah naga sejati Lin Nan yang tiada taraf? Ini adalah tunangan Lin Nan, tunangan naga sejati yang tak tertandingi. Tentu saja, bakat Ling Xueyan tidak bisa diabaikan. Dia setengah langkah menuju alam suci dan bisa mencapai peringkat ini. Pakar ini mengungkap rahasianya dengan satu kata. Di kota langit, para tetua sekte bintang 4 yang memperluas cahaya penuntun mereka ke Ling Xueyan semuanya menatap Lin Nan, berpikir dengan gila di dalam hati mereka. Lihatlah sekte saya, lihatlah sekte saya. Ling Xueyan, pilih sekteku, bawa Lin Nan masuk, bawa dia masuk bersama. Ini adalah perlakuan terkuat yang bisa diberikan sekte kita untuk merekrut murid, benarkah? Meskipun kebanyakan orang tidak mengetahui pemikiran batin para tetua sekte ini, pemandangan yang sangat spektakuler muncul di arena, dan bagi Ling Xueyan, itu juga penuh dengan kehormatan dan rasa hormat. Meski demikian, ini lebih karena tunangannya, Lin Nan. Oke, Nona Ling Xueyan dari Kekaisaran Suantian, begitu banyak sekte bintang 4 yang telah memberikan ranting zaitun kepadamu. Jangan memilih untuk terpesona, haha. Dia selalu sopan padanya saat ini, yang membuat Ling Xueyan yang selalu sombong merasa sedikit. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Pria menyebalkan itu, ya. Tapi, aku harus memilih yang mana. Sangat disesalkan bahwa meskipun demikian, Ling Xueyan masih belum mendapatkan dukungan dari Sekte Bintang 5. Ini menunjukkan betapa ketatnya Sekte Bintang 5 di atas. Situasi ini tidak diragukan lagi membuat pilihan Ling Xueyan semakin sulit. Itu. Tiba-tiba, ketika Ling Xueyan sedikit bingung, di antara lusinan lampu penuntun, ada seberkas cahaya yang sepertinya memiliki panggilan dan ketertarikan yang tidak dapat dijelaskan padanya. Itu adalah pancaran cahaya warna-warni yang berubah menjadi bentuk bulu yang tak terhitung jumlahnya, dan suara burung phoenix yang tajam terdengar samar-samar darinya. Di antara banyak lampu pemandu bintang 4, yang satu ini jelas merupakan yang paling kuat dan luar biasa. Gerbang Tianhuang. Dulunya adalah Sekte Bintang 5, tetapi sekarang telah diturunkan menjadi Sekte Bintang 4. Dikatakan bahwa itu adalah sekte tua dan kuat dengan warisan burung Dewa Phoenix. Ini dia. Ling Xueyan mendengarkan suara paling jelas di tubuhnya dan berjalan ke pilar cahaya berwarna-warni ini tanpa ragu-ragu. Ledakan. Hihihi. Tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi. Sebelumnya, bulu 7 warna yang awalnya terbang di kolom cahaya tampak diwarnai dengan energi merah cerah. Dalam sekejap mata, semuanya berubah menjadi potongan bulu kristal berwarna merah darah, dan bulu-bulu ini berputar dan digabungkan, dengan cepat, di depan semua orang. Di matanya yang terkejut, bayangan burung dewa legendaris, burung Phoenix, terbentuk. Teriakan burung Phoenix bergema di langit. Cahaya daya tarik orang lain berubah menjadi telur berbentuk oval dan melilit tubuh, tetapi pada saat ini, di belakang Ling Xueyan, sebenarnya ada siluet burung Phoenix yang menjulang tinggi. Kelas dan gaya itu segera membuat orang-orang sebelumnya menjadi jenius naga sejati iri dan cemburu. Keduanya adalah Sekte Bintang 4, jadi mengapa kesenjangannya begitu besar? Pada saat yang sama, saya melihat suara wanita yang luar biasa namun sangat menyenangkan di atas kota langit, berseru dia sebenarnya adalah murid darah yang 100% cocok dengan 9 transformasi Phoenix ilahi. Hahaha. Di panggung tontonan, banyak orang berkuasa yang akrab dengan pejuang wanita kuat yang biasanya tidak tersenyum ini. Mereka belum pernah melihatnya tampak begitu bahagia selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka bahwa saya telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi karena garis keturunan Jinpeng, saya tidak sengaja menemukan harapan untuk merevitalisasi Sekte Tianhuang saya di dunia sekuler. Zhao Wuji, selesaikan seleksi dengan cepat, saya akan mengambil kembali Ling Xueyan secepat mungkin. Aku pergi, mampu membuat Holy Blood Phoenix kehilangan ketenangannya seperti ini. Aku khawatir hanya memikirkan perlakuan Ling Xueyan selanjutnya akan membuat orang menangis karena iri, bukan? Oh, baguslah, istri kecilku. Kamu memang wanita yang aku suka, aku sangat menyukaimu. Tapi jangan khawatir, betapapun hebatnya kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku akan memilihmu sebagai menantu perempuanku. Bodoh amat John. Tunggu saja, masih ada beberapa tahun lagi, siapa yang akan menang di antara kita berdua, belum ada yang diketahui. Meskipun Ling Xueyan menegur Lin Nan dengan keras dalam pesannya, hanya dia yang memahami perasaan keluarga putrinya di dalam hatinya. Mungkin, dia tidak pernah ingin menjadi lebih baik dari pria menyebalkan di sampingnya ini dalam hidupnya, bukan? Ling Xueyan peringkat ke-71, pemilihan sektenya dianggap sebagai acara besar pertama di seluruh upacara pemilihan, dan banyak pemirsa juga memberikan berkah dan tepuk tangan kepada gadis cantik dengan potensi tak terbatas ini. Semua orang di Kekaisaran Suantian menamparkan tangan mereka hingga berkeping-keping dan meraung sekuat tenaga. Cepat, pilih untuk melanjutkan.
Nafas setiap orang juga menjadi semakin tegang dan cepat. Karena para jenius tak tertandingi itu akan segera muncul satu persatu. Akankah Sekte Bintang 5 tingkat tinggi itu mengambil tindakan? Akhirnya, setelah sekitar setengah jam, salah satu favorit dalam kompetisi ini, pemain muda berbakat Wei Wuji, muncul di atas panggung. Pada saat ini, di belakang Wei Wuji, energi naga sejati yang sangat besar juga secara samar-samar berubah menjadi penampakan naga sejati. Meskipun tidak ada bandingannya dengan Lin Nan, ia masih penuh kekuatan yang mengejutkan para pahlawan. Di masa lalu, Ling Xueyan telah melempar bola bersulam dari lebih dari 30 sekte bintang 4. Sekarang Wei Wuji adalah seorang jenius sejati di puncak Sein tingkat kedua. Akankah ada sekte bintang 5 yang menginginkannya? Dengan dentuman, memang terjadilah adegan yang membuat seluruh penonton takjub. Hampir 70 sinar cahaya turun dari langit, menutupi hampir sepertiga dari arena melingkar yang ditangguhkan. Di antara mereka, ada lebih dari 50 pilar cahaya yang menakjubkan dari sekte bintang 4 sekuat aura Ling Xueyan. Selain itu, tidak seperti situasi Ling Xueyan, sekte bintang 4 ini sekarang benar-benar berusaha merekrut Wei Wuji, seorang pemuda yang kuat. Mata tajam mereka diarahkan ke kota langit, semuanya terfokus pada hal ini. Pada anak laki-laki yang tampil baik hari ini. Disayangkan, masih belum ada sekte bintang 5 yang mengambil tindakan. Orang-orang dengan mata di atas kepala ini sungguh tenang. Namun tak lama kemudian, suara kejutan yang luar biasa keluar dari mulut semua orang ya dewa. Bagaimana dia bisa memilih? Semua orang sulit mempercayai mata mereka, hanya karena Wei Wuji, pemain berbakat dengan masa depan menjanjikan di benak banyak orang, sebenarnya memilih Light of Freedom di saat-saat terakhir. Oh, memang ada orang bodoh yang memilih cahaya kebebasan. Ketika Lin Nan melihat adegan ini, wajahnya yang dingin tidak bisa membantu tetapi sedikit rileks, dan tidak bisa menahan untuk berkata. Dasar gangster kecil, pinggangmu gatal lagi. Suara samar King Yu di samping terdengar lagi, segera menghalangi kata-kata Lin Nan. Hanya King Yu yang terdengar berkata pelan, dia dan kakak perempuanmu seperti aku adalah seorang murid dari dunia sekte, jadi wajar saja saya tidak bisa memilih cahaya bimbingan dari sekte lain. Sebenarnya aku lupa. Ada kalanya saya terbawa suasana. Oke, mari kita siapkan telurnya. Lin Nan segera memahami bahwa jika situasi ini terjadi, akan ada banyak orang yang memilih cahaya kebebasan hari ini. Bagaimanapun, banyak master tersembunyi datang dari dunia sekte. Seperti yang diharapkan oleh Lin Nan, mulai dari Wei Wuji, ada 15 jenius naga sejati di belakangnya termasuk Lin Nan. Banyak dari orang-orang ini memang berasal dari dunia sekte dan berpartisipasi dalam kompetisi keberuntungan naga dengan berbagai tujuan, pilihan mereka tidak mengherankan jika itu adalah cahaya kebebasan. Ketika mencapai posisi ke-6, Xiao Feng, yang telah menonton dan mempelajari keterampilan pamer di sebelah Lin Nan, akhirnya tersenyum dan memeluk Lin Nan dan yang lainnya, sambil berkata. Saudara Nan, kedua saudara ipar perempuan saya, saudara laki-laki mengambil langkah pertama. Melihat kembali dunia sekte, kisah indah saudara Nan pasti sangat diperlukan. Saudara, saya akan mengikuti jejak saudara Nan dimanapun saya berada di dunia ini. Kakak tidak tertarik pada laki-laki, kata Lin Nan pelan. Ekspresi kekaguman tiba-tiba muncul di wajah Xiao Feng. Jangan khawatir, saudaraku, aku akan mengambil kecantikan untuk menemukanmu, saudara Nan. Lihatlah kakak Nan, dia memiliki dua saudara ipar perempuan, tetapi dia masih penuh energi. Keterampilan ini tidak dapat dipelajari. Sial, tolong jangan terlalu sombong, oke. Bagaimana orang yang begitu murni bisa bersungguh-sungguh? Xiao Feng juga memilih cahaya kebebasan di mata semua orang, dan kemudian berdiri di samping tanpa apapun di tubuhnya, menunggu hasil dari beberapa ahli terakhir yang tak tertandingi diumumkan. Masih ada 5 naga jenius sejati yang tersisa, secara berurutan King Yu, Ye Qingming, Gu Qianye, Li Haoran dan Lin Nan. Wah, akhirnya giliran Dewi King Yu yang muncul. Seluruh penonton menjadi heboh karena kemunculan Dewi King Yu. Dari segi penampilan dan kekuatan, King Yu adalah yang paling menarik di kompetisi keberuntungan naga. Siapa yang akan dia menangkan? Rumah itu langsung menggugah rasa penasaran semua orang. Desir-desir-desir. Sebelum semua orang bisa bereaksi, lebih dari 120 sinar cahaya penuntun langsung jatuh dari langit dan bumi. Ada 100 sekte bintang 4 yang hadir hari ini, dan sekte bintang 4 di tempat kejadian adalah ada 98 pemandu, lampu, dan sebagian besar sekte Samsung yang tersisa relatif sadar diri. Mereka tahu bahwa King Yu tidak akan pernah memilih Samsung, jadi mereka tidak mengambil tindakan. Meski begitu, kemunculan King Yu telah menimbulkan sensasi terbesar sejauh ini, dan ini belum berakhir. Ledakan, sinar cahaya ilahi memancar ke bawah, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi, menembus alam semesta.
Momentum besar dan kekuatan spiritual yang kuat dari langit dan bumi langsung membanjiri lebih dari 100 sinar cahaya bintang 4 di seluruh lapangan. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi yang memang demikian. Sekte Bintang 5 akhirnya mengambil tindakan. Cahaya penuntun yang disebarkan oleh Sekte Bintang 5 ini sungguh luar biasa. Begitu muncul, ia menghancurkan cahaya semua Sekte Bintang 4. Jaraknya sebesar jarak antara senter dan lampu sorot yang terlalu besar nilai. Tetapi, apa yang membuat semua orang malu, dan Lin Nan hampir mengutuk, adalah bahwa pria dan wanita muda terbuka mengambang di bawah sorotan cahaya yang tebal. Mereka terlihat dan memiliki tubuh yang anggun, dan mereka melakukannya di depan semua orang-orang tersipu malu, suara penuh nafsu, rasa cemburu, auman, nafsu yang meluap-luap. Banyak wanita yang hadir tersipu dan memejamkan mata, sedangkan pria tersipu dan terpana. Brengsek, apakah kamu ingin menjadi begitu Di mana wajahnya? Untuk sekte yang tidak menginginkan bilian, tidak tahu malu, dan lebih tidak terkendali daripada negara kepulauan yang ditonton saudaraku saat itu, aku hanya ingin mengatakan satu hal, apakah kamu menginginkan naga sejati yang tak tertandingi? Namun, jika Anda menginginkan saudara laki-laki, Anda bisa, tetapi jika Anda menginginkan wanita dari saudara laki-laki, silakan keluar dari sini. Keluarlah dari sini, sejauh yang kau pikirkan, pergilah dariku. Pada saat ini, suara wanita yang terdengar sangat mempesona terdengar dari dalam cahaya penuntun. Adik perempuan King Yu, adik perempuanku adalah tetua Miao Yu dari Sekte Hehuan. Wah, aku tahu kamu memiliki pemahaman tentang Sekte Hehuan kami. Kakakku telah memperhatikan ambiguitas antara kamu dan saudara laki-laki Lin Nan. Selama kalian berdua bisa bergabung bersama Sekte Hehuan kami, dan saya jamin Anda tidak hanya akan mencapai alam tertinggi Raja Suci atau bahkan Sage Agung, tetapi juga menikmati pengalaman kebahagiaan terindah di dunia. Jangan ragu. Kata-kata kuat dari Penatua Miao Yu sepertinya terlahir dengan kekuatan magis. Banyak pria dan wanita di antara penonton yang begitu tergoda oleh kata-kata provokatifnya sehingga wajah mereka memerah, gairah mereka meluap, dan mereka sedikit terengah-engah, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam nafsu bahagia dan tidak bisa melepaskan diri. Sungguh kekuatan jiwa yang menakutkan. Bahkan Lin Nan bingung dengan kata-kata wanita itu, dan gambaran indah hari musim semi yang indah dengan King Yu di genangan darah terus terlintas di benaknya. Mampu membingungkan semua makhluk hidup hanya dengan suaranya, bahkan Lin Nan, seseorang dengan jiwa yang kuat dan pikiran yang teguh, hampir kehilangan akal sehatnya. Namun, Lin Nan tahu bahwa apapun kondisi yang ditawarkan pihak lain, mustahil mengubah pikiran King Yu. Benar saja, mata indah King Yu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kebingungan saat dia berjalan langsung menuju cahaya kebebasan yang paling tidak mencolok di atas ring. Bukan, bahkan Dewi King Yu memiliki latar belakang sekte. Ada desahan dan kekecewaan di antara kerumunan. Miao Yu yang lebih tua dari Sekte Hehuan mendengus dingin, kamu berani menolak Sekte Bintang 5 saya, gadis kecil, sebaiknya jangan biarkan saya, seorang murid dari Sekte Hehuan, bertemu dengan Anda di masa depan, jika tidak, Anda harus melakukannya gunakan untuk melakukan budidaya ganda. Kuali tidak dapat digunakan. Pilihan King Yu dapat dianggap sebagai langkah terakhir dalam proses seleksi sekte tersebut. Karena dimulai dari dia, Sekte Bintang 5 tingkat tinggi itu akhirnya mulai mengambil tindakan. Sebuah Sekte Bintang 5 telah membuka pintunya untuk King Yu, tapi bagaimana dengan 4 orang di belakangnya? Perawatan seperti apa yang akan dilakukan? Selanjutnya, Ye Qingming. Begitu suara Zhao Huji turun, dia melihat serangkaian cahaya turun dari arena. Ada juga 120 atau 30 penuh. Kemudian, 2 sinar cahaya ilahi yang kuat dari Sekte Bintang 5 turun, segera menimbulkan seruan keterkejutan. Ye Qingming memang seorang super jenius yang telah mencapai tingkat kesucian keempat, dan dia sebenarnya disukai oleh 2 Sekte Bintang 5. Pada akhirnya, Ye Qingming tampak sedikit bangga dan memilih Sekte Bintang 5 yang sangat kuat 1000 fantasi sekte. Setelah dia, Gu Qianyai, yang berada di peringkat ketiga, juga memiliki 2 Sekte Bintang 5 yang memberikan bimbingan mereka kepadanya. Dia akhirnya memilih Sekte Wansha, tempat lelaki tua dengan temperamen buruk itu berada. Orang berikutnya yang harus dipilih adalah Li Haoran, yang pantas menjadi orang terkuat kedua saat ini. Ledakan, hihihi. Ketika Li Haoran muncul di atas panggung dengan tenang namun memancarkan kepercayaan diri yang kuat, yang membuat semua orang berseru adalah bahwa di dalam kehampaan, 9 sinar cahaya ilahi bintang 5 jatuh langsung dari 9 langit. Di antara langit dan bumi, 9 pilar cahaya besar menjulang dengan megah, terus-menerus memancarkan kekuatan dan cahaya yang mengejutkan. Setiap pilar cahaya adalah tujuan akhir yang diimpikan oleh para jenius seni bela diri dari dunia sekuler sekte dengan mata di atas kepala mereka menjulurkan cabang zaitunnya. Ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Jika Lin Nan tidak lahir entah dari mana hari ini, Li Haoran pasti akan menjadi protagonis pertama yang layak,
dan naga sejati yang tak tertandingi yang melayang di atas 9 langit pasti adalah dia menjadi sangat mempesona. Iri dan beribadah. Tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya juga melonjak ke arah Li Haoran. Namun, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Li Haoran, yang telah menerima kehormatan seperti itu, bahkan tidak memiliki senyuman di wajahnya saat ini. Tentu saja, kamu hanya akan menjangkau tempat pertama. Pada saat ini, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa ada total 11 sekte bintang 5 yang datang ke kompetisi keberuntungan naga kali ini. Hanya ada 9 lampu dewa bintang 5 di atas panggung di tengah jalan, artinya, masih ada sekte bintang 5 yang bahkan meremehkan seorang jenius tiada taraf seperti Li Haoran. Sekte Suci. Di kota langit, mata semua orang tertuju pada tetua agung yang tidak mengatakan apa-apa di depan. Penampilannya barusan membuat Yin Qianxia, yang juga merupakan tetua dari sekte bintang 5, gemetar. Saya khawatir, hanya sekte suci yang memenuhi syarat untuk menyerah pada orang-orang seperti Li Haoran. Dalam semua hegemoni keberuntungan naga di masa lalu, sekte suci selalu memilih hanya satu orang, dan itu akan menjadi juara terakhir. Tidak seorang pun akan mengira bahwa sekte suci itu sombong atau sok seperti ini, karena dalam dunia sekte, sekte suci, seperti namanya, adalah sekte yang paling suci dan tertinggi. Tidak ada yang tahu tingkat seni bela diri apa yang telah dicapai oleh pemimpin sekte suci sekarang, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan dan fondasi sekte suci saat ini. Namun ada pepatah mengejutkan yang beredar di seluruh benua, yaitu cukup untuk menjelaskan bahwa sekte suci adalah kekuatan kuat Song. Tuan suci ada di mana-mana, dan orang suci tidak sebaik Guk-Guk. Ini adalah gambaran paling benar dari sekte suci. Legenda mengatakan bahwa apa yang disebut pembagian dunia seni bela diri di dunia sekuler telah menjadi lelucon, dan makhluk terlemah di sekte suci juga adalah orang suci. Karena kamu tidak memilihku, maka tidak masalah jika kamu tidak pergi ke sekte lain, suatu hari nanti, aku akan membuatmu menyesali pilihanmu hari ini. Jejak kesedihan terakhir hilang dari wajah Li Haoran, dan dia kembali menjadi pemuda dominan yang memandang rendah dunia. Dengan jentikan lengan panjangnya, dia menganggap 9 sekte bintang 5 lainnya seolah-olah mereka bukan apa-apa, dan berjalan lurus menuju cahaya putih kebebasan. Sungguh Li Haoran, yang lain memohon kepada sekte bintang 5 untuk memilihnya, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar membenci sekte bintang 5 biasa karena tidak layak untuknya. Ia layak diakui sebagai orang jenius nomor 1 di dunia sekuler. Kesombongannya sendiri tidak bisa ditandingi oleh orang biasa. Yang lebih mencengangkan lagi adalah saat ini, banyak orang di dunia sekuler yang tidak meragukan kata-kata terakhirnya sama sekali, terutama para pejuang kekaisaran Tianlong. Mereka sangat yakin bahwa meskipun Li Haoran memilih cahaya kebebasan hari ini, masa depannya tidak akan sama. Ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang cerah, suatu hari dia akan muncul lagi di hadapan orang-orang. Ketika saatnya tiba, saya khawatir dia akan sekali lagi menjadi lawan yang menakutkan yang membuat Lin Nan pusing. Ini adalah semacam momentum. Itu berasal dari momentum yang ada di dalam tulang dan hati Anda. Saat Li Haoran berjalan ke samping tanpa mengenakan apapun, momen yang menarik perhatian semua orang akhirnya tiba. Lin Nan, saatnya memulai pemilihan sekte. Yang terakhir, Lin Nan. Mengikuti suara Zhao Huji yang agung dan penuh gairah, yang bergema di seluruh dunia, Lin Nan keluar. Jutaan pasang mata penonton semuanya terfokus pada pemain paling menakjubkan saat ini, Lin Nan. Akankah cahaya daya tarik dari rerun dewa kuno legendaris itu datang? Sekte macam apa yang akan dia pilih? Mungkinkah itu sekte suci paling arogan dalam legenda? Tertawa, hihihi. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi cahaya dari hampir 300 sekte bintang 3 dan bintang 4 dari berbagai sekte besar. Pilar cahaya ini langsung memenuhi ring terluar dari seluruh arena yang ditangguhkan, seolah-olah konser terbaik di dunia itu seperti lampu sorot di sekeliling panggung, penuh warna dan penuh warna. Namun, cahaya penuntun sekte bintang 3 dan bintang 4 ini hanya dapat digunakan sebagai pemandangan panggung, dan acara utamanya belum tiba. 9 sinar cahaya ilahi yang mencapai surga turun satu demi satu, menembak langsung ke lingkaran dalam arena melingkar, tepat di sekitar Lin Nan di dalam. 9 kekuatan ilahi yang mengejutkan memancarkan paksaan yang tak ada habisnya cabang zaitun ke Li Haoran seperti yang diharapkan, sekte tersebut juga memberi Lin Nan pengakuan terbesar. Aura dan misteri yang terkandung dalam pancaran cahaya jelas lebih tinggi daripada Li Haoran dibandingkan Li Haoran. Namun, ini tidak bisa memberikan kejutan terbesar kepada orang-orang. Mata semua orang tertuju pada sosok paling agung di kota langit, sekte suci. Tertawa, tidak mengherankan, cahaya ilahi yang mendominasi dunia turun dari 9 langit, mekar dengan misteri tak berujung dan tekanan yang menakutkan, dan mendarat tepat di depan mata Lin Nan. Di dalam pilar cahaya yang besar, kata-kata emas misterius beterbangan ke atas dan ke bawah, melantunkan suara Sansekerta dari jalan besar yang membuat setiap pejuang mabuk.
Hanya dengan melihat cahaya bimbingan yang paling cemerlang ini dari kejauhan, itu telah memberikan banyak manfaat bagi semua orang. Nama sekte suci memang pantas diterima. Linan. Pada saat ini, di Kota Langit, tetua yang datang atas nama sekte suci, Tan Xuanyuan, juga merupakan satu-satunya penonton yang telah mencapai ranah Raja Suci kata dari awal hingga sekarang, pada saat ini, untuk Lin Nan berbicara. Saya, Tan Xuanyuan, dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan sekte suci. Jika Anda memilih cahaya kuno, sekte suci sedang menunggu Anda kembali dan pintunya akan terbuka untuk Anda kapan saja. Terjadi keributan. Tan Xuanyuan, tetua dari sekte suci, sebenarnya mengundang Lin Nan secara pribadi. Meskipun sangat sederhana, tetapi setelah begitu banyak kompetisi keberuntungan naga, kapan Anda pernah melihat sekte suci mengambil inisiatif untuk mengundang seseorang? Dan dia berjanji bahwa pintu sekte suci akan terbuka untuk Lin Nan kapan saja. Selain itu, kata-kata Tan Xuanyuan juga mengingatkan semua orang bahwa saat ini, selain sekte-sekte ini, Lin Nan juga memiliki pilihan yang lebih kuat, misterius, dan legendaris cahaya bimbingan kuno. Tidak ada yang tahu peluang apa yang akan datang setelah memilih cahaya penerimaan kuno. Dalam lebih dari 100 tahun, Duan Tianya, satu-satunya jenius tak tertandingi yang pernah menjadi naga sejati yang tak tertandingi, memilih cahaya penerimaan dari zaman kuno. Lalu dia memasuki Rerun Dewa Kuno. 2 tahun kemudian, ketika Duan Tianya keluar dari Rerun Dewa Kuno, dia hampir sekarat. Tidak ada yang tahu pengalaman mendebarkan seperti apa yang dia temui di Rerun Dewa Kuno itu tetapi nyaris lolos dari kematian. Satu-satunya hal yang diketahui dunia adalah, setelah Duan Tianya pulih dari cedera parah itu, hanya dalam waktu 100 tahun ia menjadi makhluk yang dijunjung oleh seluruh dunia sekte, orang bijak tertinggi. Sampai hari ini, Duan Tianya telah menghilang dari dunia sekte selama beberapa waktu, tetapi hari ini, Tan Xuanyuan mengungkapkan rahasianya dan membangunkan semua orang. Ya, Lin Nan, yang memperoleh naga sejati yang tak tertandingi, juga memiliki cahaya bimbingan kuno. Dalam pertempuran mendekati kematian Lin Nan hari ini, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri, dan dengan perjuangannya yang tak henti-hentinya, pencapaiannya pasti melampaui perlakuan yang dapat dinikmati oleh semua jenius naga sejati, bahkan penguasa sekte suci yang mengawasi seluruh sekte dunia. Semua sekte mengucapkan kata-kata berstatus rendah untuk merekrut Lin Nan, semua karena cahaya ketertarikan kuno yang belum pernah terlihat selama 100 tahun. Saat ini, perubahan mendadak terjadi di langit. Semua orang melihat ke atas dan melihat entitas naga sejati yang telah melayang di kehampaan. Tidak diketahui kapan ia mulai menyusut dan mengembun secara bertahap, tetapi penyusutan ini juga disebabkan oleh ukuran mengerikan yang panjangnya ratusan meter sebelumnya. Saat naga asli terus mengembun, tubuhnya secara bertahap memancarkan cahaya menyilaukan yang membanjiri semua cahaya ilahi di ruangan itu. Saat tubuhnya menyusut hingga panjang sekitar 100 meter, ia menerobos langit dengan suara, seolah-olah itu menembus 9 langit dan 10 bumi. Raungan naga tiba-tiba meletus, dan pada saat ini, naga sejati yang tak tertandingi ini bergegas turun dari kehampaan dan terjun langsung menuju ring. Saya menghapusnya. Apakah itu harus begitu menggemparkan? Dari semua orang yang hadir, hanya sedikit yang pernah melihat naga sejati yang tak tertandingi muncul di dunia. Semua perbuatan Duan Tianya lebih dari 100 tahun yang lalu telah menjadi legenda lisan. Orang hanya mengetahui bahwa kemunculan naga sejati yang tak tertandingi akan memicu kemunculannya tentang cahaya petunjuk kuno. Namun tak seorang pun mengetahui apa itu cahaya petunjuk kuno. Tertawa, ledakan, naga ilahi yang membubung menembus 9 langit menukik ke bawah dan langsung menghantam arena kosong di tengah seruan semua orang. Untungnya tidak menimbulkan kerusakan apapun. Tapi di bawah tatapan tertegun semua orang, pilar naga setinggi langit yang terdiri dari tubuh naga asli berdiri di atas ring. Pilar naga ini menjulang langsung ke awan, terbuat dari sisik naga emas, dengan janggut naga tampan yang melayang tertiup angin samar-samar melayang di atasnya. Satu demi satu, auman panjang naga asli memancar darinya, dan keilahian yang luar biasa kekuatan dilepaskan, secara langsung semua lampu pemandu di seluruh arena tersebar ke dalam kehampaan, sehingga Lin Nan tidak memiliki kesempatan untuk memilih sekte lain. Ini, apakah ini cahaya petunjuk kuno? Mendominasi. Dominasi tanpa batas. Cemerlang. Kecemerlangan yang tak tertandingi. Sebagai naga sejati yang tak tertandingi, giliran sekte untuk bersaing memperebutkannya. Lin Nan memiliki kemuliaan tertinggi yang menjadi miliknya yaitu, melonjak di 9 langit, mengalami cobaan dan tantangan yang tidak terbayangkan oleh manusia, dan akhirnya sekali berubah menjadi naga, itu akan mengejutkan langit. Semua orang yang hadir, termasuk Tan Xuanyuan, tetua dari sekte suci yang berada di alam Raja Suci, semuanya terkejut dengan situasi sombong ini dan terdiam untuk waktu yang lama. Sebagai tetua dari sekte suci, dia adalah salah satu dari orang tua yang mendapat kehormatan untuk menyaksikan pencapaian Duan Tianya atas naga sejati yang tak tertandingi.
Namun, pada saat ini, wajah tua Tan Xuanyuan yang agung tidak bisa lagi tetap tenang. Cahaya kuno yang dipicu Lin Nan hari ini sebenarnya jauh lebih menakutkan dan berlebihan daripada cahaya Duan Tiannya saat itu. Tan Xuanyuan ingat dengan jelas bahwa, pertama, saat itu, pancaran cahaya kuno Duan Tiannya sudah sama mempesona seperti yang menghancurkan bumi, tapi itu jelas tidak menjadi pancaran cahaya naga yang sebenarnya seperti sekarang ini. Kedua, ketika cahaya kuno Duan Tiannya muncul, itu tidak sombong dan tidak masuk akal seperti pilar naga Lin Nan, yang secara langsung menghancurkan semua lampu penuntun sekte lain menjadi abu terbang dunia datang ke dunia ini dan mengeluarkan pernyataan yang mendominasi dan menghina. Lin Nan adalah milikku, dan kalian semua yang tidak menganggap dirimu orang menyebalkan harus menyingkir dariku. Mengapa? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mungkinkah dikatakan bahwa Lin Nan ini, baru saja dari awal turnamen keberuntungan naga, telah melampaui orang super kuat Duan Tiannya yang mencapai puncak Sage Agung? Sebagai seorang lelaki tua yang secara kasar bisa memahami kehebatan Lin Nan, wajah Tan Xuanyuan yang biasanya tenang kini terlihat berlebihan dengan puluhan kerutan karena terkejut, belum lagi orang lain yang tidak memiliki rasa takut sama sekali. Semua kegembiraan, semua kejutan, semua pujian telah berubah menjadi erangan lemah. Hanya fans Brother Nan yang dipimpin oleh Meng Beihe dan lainnya yang memberikan raungan paling tepat dan gila. Saudara Nan, kamu sangat kuat. Gemuruh. Saat semua orang tersadar oleh raungan ini, semua orang yang hadir, termasuk pakar senior seperti Zhao Wuji, sekali lagi bertepuk tangan dan bersorak seperti tanah longsor dan tsunami. Saya telah dapat melihat seorang jenius muda muncul dalam kehidupan ini, dan dapat melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan yang mendominasi dan perkasa dari cahaya penerimaan kuno yang legendaris. Saya telah menjalani kehidupan yang penuh dengan itu. Lin Nan, bagus sekali. Seluruh dunia pejuang sekuler bangga padamu. Langit penuh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang luar biasa, menghantam Lin Nan. Saat ini, saudara Nan masih mempertahankan senyuman lembut di wajahnya, tetapi jika Anda dapat melihat nyala api berkobar di kedalaman matanya saat ini, Anda dapat mendeteksi bahwa Lin Lin sedang dalam kegembiraan dan kegembiraan dalam hati Nan. Akhirnya, saudaraku, aku berhasil. Akhirnya, saya beralih dari seorang anak laki-laki biasa di keluarga kecil kerajaan Qianyuan hingga hari ini, ke posisi mulia yang disemangati dan dipuja oleh jutaan orang. Kami selangkah lebih dekat dengan impian kami untuk mencapai puncak seni bela diri, dengan lambaian tangan, matahari dan bulan tenggelam, dan pedang terbit dari langit dan bumi bergerak. Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan memandangi kerumunan yang bersorak-sorai di seluruh pegunungan dan dataran, dengan senyum puas di bibirnya. Sial, seperti inilah rasanya. Kakak telah mengatakan bahwa benua Shenwu ini pada akhirnya akan menjadi panggung di mana aku dan kakak akan bersinar cemerlang. Aku akan menjadi seorang jenius yang tak tertandingi, makhluk tertinggi yang tiada taranya, menciptakan prestasi besar untuk semua generasi, duduk di singgasana wanita tercantik di dunia, negara, dan raih puncak seni bela diri. Hal ini membuat saya, Lin Nan, merasa berharga untuk melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjalani kehidupan baru. Naga sejati yang tak tertandingi di depanku, cahaya zaman kuno, hanyalah langkah pertama bagiku, saudaraku, untuk menjadi terkenal sebagai pejuang dewa. Hahaha, ini adalah langkah pertama. Kakak baru saja melangkah maju dengan begitu mendominasi. Kekuatan Lin Nan luar biasa, dan dengan satu langkah, dia tenggelam ke dalam pilar naga cahaya kuno setinggi langit. Berdengung, seluruh arena yang ditangguhkan mulai bergetar. Pada saat yang sama, pilar naga yang menjulang tinggi berubah menjadi bayangan naga emas dan muncul samar-samar di belakang Lin Nan. Dari langkah ini, kehidupan gemilang Lin Nan telah memasuki awal yang baru. Lin Nan tidak ragu-ragu memilih cahaya kuno, dan memilih melangkah ke rerun dewa kuno misterius untuk menghadapi tantangan tak dikenal yang hampir membuat Duan Tiannya mati. Tidak ada yang akan mempertanyakan pilihan Lin Nan. Bahkan saat ini, ada sedikit harapan di hati setiap orang. Saya menantikan legenda menggemparkan seperti apa yang akan diciptakan Lin Nan suatu hari nanti ketika dia muncul dari rerun dewa kuno. Rerun dewa kuno akan menjadi lebih kuat setiap kali kamu tinggal di sana. Saat itu, Duan Tiannya bungkam tentang apa yang terjadi di rerun dewa kuno. Satu-satunya kalimat yang pernah dia ucapkan adalah kalimat ini. Berdasarkan pencapaian Duan Tiannya tahun itu, dia bertahan di dalamnya selama 2 tahun penuh. Setelah keluar, hanya butuh lebih dari 100 tahun baginya untuk mencapai puncak orang bijak yang agung. Jadi Lin Nan, berapa lama dia akan tinggal di sana? Seberapa kuat dan menakutkan dia setelah dia keluar? Semua ini sungguh sangat dinantikan. Lin Nan, kamu sangat baik. Yang mengejutkan semua orang, saat ini, Tan Xuanyuan, tetua sekte suci yang penyendiri, sebenarnya berbicara dengan Lin Nan untuk kedua kalinya. Saya harap Anda dapat dengan hati-hati mempertimbangkan kemana Anda ingin pergi setelah Anda keluar dari rerun dewa kuno.
Saya pikir di alam Suanyuan ini, tidak ada pilihan yang lebih baik daripada Sekte Suci. Ini adalah tanda masuk Sekte Suci saya, tolong simpan itu. Dengan desir, cahaya keemasan terbang turun dari kota langit, dan Lin Nan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tapi pemandangan ini sekali lagi menimbulkan rasa iri dan kebencian yang hampir gila di antara semua orang yang hadir. Lihatlah saudara Nan, apa itu status dan apa kelasnya. Bahkan Sekte Suci yang bermartabat pun takut dia akan melarikan diri. Penatua Tan, jika Anda melakukan ini, akan ada apakah Anda tidak mempertimbangkan perasaan kami orang biasa yang diabaikan oleh Anda? Itu benar. Sayangnya, Penatua Tan Suanyuan tampaknya tidak peduli sama sekali dengan pandangan orang lain. Sebaliknya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan menambahkan untuk memungkinkan Anda berlatih dan tumbuh di Rerun Dewa Kuno bersama ketenangan pikiran, Suantian milikmu kekaisaran akan dilindungi oleh Sekte Suci kami mulai sekarang. Lin Nan, saya sangat berharap Anda dapat tinggal di dalamnya lebih lama dari senior Duan Tianya. Penatua Tan Suanyuan sekali lagi mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain menjadi gila karena iri, cemburu, dan benci. Sebuah sekte bintang 5 datang untuk melindungi kekaisaran Suantian biasa. Ini hanyalah kue yang jatuh dari langit, bukan? Ini adalah batu bata emas besar yang terdiri dari 999. Bagaimanapun, jika Anda melihat Yan Bo dan Mu Yunzi di tribun sekarang, mereka benar-benar terpana oleh kebahagiaan yang tiba-tiba ini. Lihatlah, Sekte Tianyun, dan orang lain yang pernah ingin menindas kekaisaran Suantian, masing-masing dari mereka tampak pucat seolah-olah ayah kandung mereka baru saja meninggal. Tidak, harus dikatakan bahwa mereka memandang Yan Bo dan Mu Yunzi seolah-olah mereka sedang melihat ayah kandung mereka sendiri. Kalian berdua angkat tangan tinggi-tinggi, tolong jangan menjelek-jelekkan kami, Sekte Tianyun, di depan Sekte Suci. Dewa memberkati Anda, Dewa memberkati Anda. Ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan guk-guk naik ke surga. Saat ini, kalimat ini paling tepat untuk menggambarkan Lin Nan dan kekaisaran Suantian di belakangnya. Namun, saat ini, Lin Nan melihat tindakan Tan Suanyuan, meski hatinya penuh kebanggaan dan kegembiraan, namun di saat yang sama, ada juga tekanan yang sangat besar. Ya, itu tekanan. Sejak dia tahu bahwa para jenius naga sejati ini akan segera mulai berlatih, Lin Nan memiliki perasaan samar-samar bahwa sesuatu yang luar biasa di dunia sekte akan segera terjadi. Tetapi pada saat ini, para tetua dari Sekte Suci yang bermartabat benar-benar akan membuat konsesi dan permintaan seperti itu untuknya, yang membuat hati Lin Nan semakin ragu. Apa yang membuat Kamerat Lao Tan begitu menghargainya? Tapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban atas pertanyaan ini. Saat kekaguman dan sorakan semua orang berakhir, para tetua sekte di Kota Langit berubah menjadi Chang Hong dan pergi dari sini, dan naik turunnya kompetisi keberuntungan naga akan segera berakhir. Semuanya, kalian masih punya waktu 1 jam untuk istirahat dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah 1 jam, semua jenius naga sejati yang telah menerima warisan sekte akan secara otomatis dipindahkan ke tanah suci sekte masing-masing dengan cahaya bimbingan. Orang cahaya kebebasan dapat memasuki dunia sekte melalui lingkaran teleportasi Kekaisaran Tianlong, dan Lin Nan, kamu juga akan diteleportasi ke Rerun Dewa Kuno dalam 1 jam. Kata-kata Zhao Wuji terdengar untuk terakhir kalinya di Kota Langit, menunjukkan bahwa para jenius yang berkumpul bersama akan segera berpisah dalam 1 jam. Perpisahan yang tiba-tiba ini mengejutkan Lin Nan dan yang lainnya. Ling Xueyan, 1 jam terlalu lama. Kamu harus kembali ke Sekte Tianhuang, bersamaku sekarang. Yang membuat Lin Nan semakin lengah adalah tiba-tiba sosok agung turun dari langit dan mendatangi Lin Nan dan Ling Xueyan dengan nada yang tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Phoenix Darah Suci, tetua tingkat suci dari Sekte Tianhuang, adalah pria super kuat yang hampir kehilangan kesabaran karena penampilan Ling Xueyan barusan. Berangkat sekarang, aku bilang, walaupun kamu kelihatan keren ya tante, kalau kamu mau merenggut wanita kakakku, apakah kamu harus meminta pendapat kepala rumah tangganya terlebih dahulu? Meskipun mereka belum menikah, mereka tetaplah tunangan. Lin Nan berjalan ke arah Ling Xueyan, yang wajahnya sudah sedikit muram, dalam 2 langkah. Dia mengutuk dalam hatinya, tetapi masih menunjukkan rasa hormatnya, dan berkata dengan hormat senior, bisakah Anda memberi kami waktu beberapa menit? Ayo, tolong senior membuat segalanya mungkin. Lin Nan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mukanya, tetapi Blood Phoenix Saint tampaknya penuh dengan harapan dan kasih sayang untuk Lin Nan. Dia bahkan mengangguk Lin Nan, ketika kamu keluar, jika kamu merindukan Sui Yan, kami, surga, Huangmen, juga menyambut Anda untuk bergabung dengan kami kapan saja. Aku akan menghapusnya, tidak apa-apa. Kakakku tidak pernah menyukai jebakan kecantikan. Aku ingin kakakku punya gadis-gadis yang menarik. Istri kecilku sudah menjadi istri kakakku, oke. Senior,
Bahkan Ling Xueyan tidak menyangka bahwa Blood Phoenix Saint yang agung dan bermartabat di depannya akan menjual dirinya sendiri tanpa upacara apapun saat menghadapi Lin Nan. Apakah pria menyebalkan ini begitu menyenangkan? Keduanya berjalan ke samping di bawah tatapan ambigu dari Blood Phoenix Saint. Otang pembawa sial Lin Nan, siapa yang ingin mengatakan sesuatu kepadamu? Mengapa meminta senior untuk membantu kami? Apa yang perlu kami penuhi oleh orang suci senior? Ling Xueyan sepertinya belum pernah berbicara dengan Lin Nan dalam jarak sedekat itu sebelumnya. Dia tersipu dan jantungnya berdetak kencang bahkan sebelum dia selesai berbicara. Dia belum pernah merasa semalu itu sebelumnya, terutama setelah ditembus oleh seekor rubah betina memiliki kesempatan seperti itu. Waktu terbatas, istri kecil, jangan buang waktu. Siapa yang tahu bahwa Lin Nan, seorang pria yang tidak mengikuti akal sehat, mengambil langkah maju yang besar sebelum menyelesaikan kalimatnya, memperpendek jarak di antara mereka berdua. Tidak ada lagi Fenir. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apa maksudmu? Jangan buang waktu. Ling Xueyan hampir pingsan karena bau maskulin Lin Nan yang kuat, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak mundur dan menjauhkan diri. Melompat seperti kelinci, dia samar-samar menantikan gerakan Lin Nan di belakangnya. Aku berkata, istri kecil, apa yang kamu lakukan dengan mata tertutup di siang hari bolong? Oh, apa yang kamu pikirkan? Ahem, sangat buruk dengan begitu banyak orang di sini. Aku tidak menyangka kamu akan lebih tidak terkendali daripada milikku, saudara, hehe. Ling Xueyan menutup matanya, tetapi adegan di benaknya tidak muncul. Sebaliknya, suara jorok Lin Nan terdengar. Kamu, pergilah ke neraka. Ini adalah pertama kalinya Ling Xueyan begitu marah hingga dia akan meledak. Bagaimana pria otang pembawa sial ini bisa begitu menyebalkan? Semua orang jelas siap mental. Tetapi ketika Ling Xueyan hendak meledak, Lin Nan tiba-tiba dan tanpa diduga mencium bibir merah halusnya dengan lembut, seperti capung yang menyentuh air. Bang bang bang. Detak jantung Lin Nan terdengar, Ling Xueyan berseru pelan, dan keduanya tersipu lebih dari yang lain. Batuk. Lin Nan terbatuk ringan untuk menutupi kebingungan yang membuat bolanya sakit, dan tiba-tiba mengeluarkan cincin putih keperakan di tangannya yang membuat Ling Xueyan tertegun. Ini, ambil ini. Saudaraku, semoga kamu beruntung di Sekte Tianhuang dan bertarung melawan semua lawan yang tak terkalahkan di dunia kecuali saudara. Tidak peduli seberapa besar Ling Xueyan membenci Lin Nan, benda di tangan Lin Nan masih membuatnya menahan napas. Cincin Qiankun. Ini adalah artefak luar angkasa yang jauh lebih canggih dari tas Qiankun. Antara lain, ruang penyimpanan cincin Qiankun terendah telah mencapai 1000 meter kubik bertarung dengan tambahan efek khusus. Dapat dikatakan bahwa setiap cincin Qiankun adalah harta karun terbaik yang dapat ditemui di dunia sekuler. Dari mana Lin Nan, seorang pengganggu seperti saya, mendapatkan barang yang begitu berharga? Tidak, kamu harus memasuki rerun dewa kuno di mana segala sesuatunya tidak diketahui, dan ada banyak bahaya. Dan aku tidak akan kekurangan sumber daya budidaya ketika aku masuk ke Sekte Tianhuang, jadi jangan khawatirkan aku. Sial, itu hanya cincin yang rusak, apa masalahnya? Kalau kuberikan padamu, cepat simpan saja. Setelah kamu menyimpannya, kamu akan mengira kakakmu pelit dan kamu bodoh sekali karena tidak menyiapkan apapun untuk itu, wanitamu sendiri. Siapa wanitamu? Ling Xueyan tersipu lagi karena perkataan Lin Nan. Namun, gadis ini sepertinya sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tersipu tapi terlihat bahagia. Dia mengambil cincin itu dan memakainya terlebih dahulu di depan Lin Nan, sehalus batu giok putih, sedikit lebih besar, lalu diletakkan di jari manis tangan kanan. Baiklah, engah. Ketika Lin Nan melihat adegan ini, meskipun dia tahu bahwa gadis-gadis di dunia ini tidak tahu cara memakai cincin, dia hampir memuntahkan darah. Sial, lamaran kakakku berhasil. Itu terlalu sederhana. Bahkan jari manisnya pun gila, haha. Meskipun keduanya sudah lama bertunangan, baik Lin Nan maupun Ling Xueyan sama sekali tidak menyetujui pertunangan tersebut. Saat ini, perasaan yang datang dari hati mereka yang sebenarnya itulah yang mereka inginkan. Ling Xueyan tidak mengerti alasan senyuman yang hampir tak tertahankan di wajah Lin Nan, tapi dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjalin kontak dengan cincin tanpa pemilik, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi terkejut, ternyata, itu bisa jadi kamu bisa menyesuaikan ukurannya dan menyembunyikannya. Tak heran orang menyebalkan ini ingin tertawa. Pada saat ini, dia diam-diam melihat apa yang ada di dalamnya. Ya ampun, meskipun Ling Xueyan telah tumbuh di Kekaisaran Suantian sejak dia masih kecil, dan dia masih berstatus putri kerajaan, dan visi serta pengalamannya jauh melampaui seorang gadis dari tempat kecil, tapi sekarang, dia masih terkesan dengan apa yang telah disiapkan Lin Nan di atas ring kali ini. Lin Nan, ini juga. Berhenti. Lin Nan sudah menduga reaksi menantu perempuannya ini, dan segera menyelanya dengan sikap yang sangat anggun. Ingat, kamu adalah wanita saudara laki-lakiku.
Kamu tidak boleh kehilangan apapun ketika kamu keluar untuk menjadi murid. Kamu tidak boleh kehilangan identitasmu sebagai menantu keluarga Lin. Meskipun aku tidak kaya, aku masih punya untuk memenuhi kebudewa istriku dan tidak membuat orang tertawa. Lin Nan mengatakan dia santai dan mendominasi, tetapi situasi sebenarnya persis seperti yang dia katakan. Hari itu, dia memilih 1/10 dari sumber daya besar yang terkandung dalam Mobile Space Tracer di kristal sumber kristal, dan dia mampu menghancurkan Ling Xueyan hingga menangis. Efek ini tentunya tidak kalah menakutkannya dengan mengeluarkan telur merpati yang beratnya lebih dari 10 karat di bumi. Jadi, pada analisa terakhir, kamu masih harus mengandalkan kekuatanmu untuk menjemput perempuan. Kekuatan bertarung, kekuatan kekayaan, dan kemampuan lainnya. Sedangkan untuk mengandalkan wajah, saudara Nan tidak memikirkannya sama sekali. Hanya saudara baiknya Lin Shuai yang berani menjadi nomor 1 di depannya dunia. Dengan gabungan semua kekuatan ini, bagaimana Ling Xueyan, menantu kecilnya, bisa melarikan diri? Hahaha. Melihat Ling Xueyan terbang bersama Blood Phoenix Saint, senyuman di wajah Lin Nan berangsur-angsur berubah menjadi jejak kesepian. Namun, segera, emosi ini dihilangkan oleh King Yu, yang berdiri di samping dengan penuh minat jauh. Hei, kakak Nan, kamu benar-benar murah hati. Kamu bisa memberikan sesuatu seperti cincin Qian Kun tanpa mengedipkan mata. Kakak Xueyan sangat beruntung, hehe. Lihat apa yang kamu katakan, kakak senior. Bagaimana bisa kakak muda tidak menyiapkan bagianmu? Wajah Lin Nan tiba-tiba berubah, dan dia seperti musang yang memberikan salam tahun baru kepada seekor ayam. Dia melompat ke arah King Yu. Tidak mengherankan, dia juga memegang cincin Qian Kun di tangannya, yang jelas telah dia persiapkan sejak lama. Sekarang, apakah Junior Brother benar-benar merampok kamar dagang terbesar di dunia sekuler? Ini cincin Qian Kun. Kenapa kamu mengeluarkan yang lain seperti anak kecil yang sedang bermain rumah? Mungkinkah masih ada harta karun di kristal sumber kristal hari itu? Di samping, Meng Beihe, Chen Wei dan lainnya yang sedang menunggu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Nan menelan ludah dan melihat kedua sosok di kejauhan yang tampak seperti sepasang dewa. Hah, kamu punya hati nurani. King Yu memutar matanya dan tanpa niat untuk bersikap sopan kepada Lin Nan, dia mengambil cincin itu dan meletakkannya langsung di jari manis tangan kanannya. Harus. Kedua, bekerja sama. Lin Nan tidak mengatakan apa-apa, matanya menyipit menjadi garis tipis, tetapi hatinya sangat bahagia hingga dia akan berguling-guling di tanah. Apakah gadis-gadis ini memahaminya atau tidak, kakakku masih sangat bahagia, haha. Namun, setelah King Yu melihat apa yang ada di dalam ring, meskipun dia juga terkejut, reaksinya jauh lebih acuh daripada Ling Xueyan. Dapat dilihat bahwa tempat asalnya pasti jauh lebih baik daripada dunia sekuler. Yah, lumayanlah. Sepertinya cinta kakak senior padamu tidak sia-sia. Bah, King Yu baru saja berkomentar tidak buruk tentang kekayaan besar di atas ring, tetapi langkah selanjutnya justru kebalikan dari langkah Ling Xueyuan, membuat saudara Nan yang tidak bersalah tiba-tiba tidak dapat menolak. Kamu hooligan wanita, ini ciuman pertama kakakku, berikan saja ciuman singkat, dan tetap membalasnya. Wajah Lin Nan memerah, dengan ekspresi ketakutan, dan masih ada rasa manis di mulutnya yang langsung diserang dan ditarik dalam sekejap. Anu absolut itu tidak hanya sesederhana sendewa cepat 4 bibir mundur selangkah. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi penuh harapan dan depresi. Kakak senior, kamu, seorang gangster wanita, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Jika kamu melakukan serangan mendadak seperti ini lagi, mohon pelan-pelan. Anda harus memperlambat dan biarkan saya mencicipinya. King Yu melihat ekspresi aneh Lin Nan dan menunjukkan senyuman seperti rubah betina yang akan membasmi orang. Kamu gangster kecil, apakah kamu sangat pemalu? Kakak perempuan senior bukanlah wanita sembarangan. Aku biasa saja, hanya kamu. Sayangnya, waktunya terlalu sempit, kalau tidak kakak perempuan bisa memberikannya padamu. Puff, tertinggal 2 baris mimisan. Bagus, Anda harus menepati janji Anda. Lin Nan menyerah pada temperamen Dewi King Yu yang panas dan proaktif tanpa rasa menahan diri. Ayo pergi, gangster kecil, kami masih menunggumu di sana. Jika kita bertemu lagi di dunia sekte, belum terlambat bagimu untuk bersemangat. Mata King Yu tiba-tiba menjadi jauh dan serius ketika melihat Lin Nan, dan kengganan jauh di dalam mata indahnya terlihat jelas. Tampaknya dia tahu sesuatu tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi bagi Lin Nan saat ini, semakin sedikit dia tahu, semakin baik untuk persidangannya di Rerun Dewa Kuno, jika tidak, tekanan besar di masa depan pasti akan mengalihkan perhatiannya sedikit. Dia tidak ingin memberi tekanan pada Lin Nan karena apapun, terutama perselingkuhannya. Lin Nan mengikuti King Yu ke depan Kekaisaran Xuantian dan memimpin dengan berjalan menuju Yan Bo dan Mu Yunzi. Tuan,
Presidenmu, Lin Nan tidak menunjukkan rasa bangga atau bangga saat menghadapi para senior yang merawatnya dengan baik. Sebaliknya, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Lin Nan berada di posisinya saat ini berkat budidaya yang kuat dari beberapa master dan presidenmu. Saya berharap dengan sedikit pemikiran, saya dapat membantu Kekaisaran Suantian berkembang dan tumbuh lebih baik. Presidenmu, serahkan masalah ini kepada senior yang benar. Saya melihatnya memegang 7 tas Qiankun di kedua tangannya, yang masing-masing diberikan kepada 4 guru Yanbo, Mu Yunzi, dan Raja Alkimia Ye Wentian. Hati yang bijaksana dan berbakti ini membuat Yan dan Mu tertawa terbahak-bahak. Keputusan paling bijak yang saya buat dalam hidup saya adalah menerima Lin Nan, murid yang menjanjikan, hahaha. Rasa kepuasan yang sangat besar membuat beberapa lelaki tua tampak puluhan tahun lebih muda. Murid, kami menerima kebaikan Anda. Anda telah memberi kami hadiah yang sangat besar. Anda membutuhkan sumber daya budidaya ini lebih dari kami. Selama Anda dapat kembali dengan selamat setelah memasuki Rerun Dewa Kuno dan secara bertahap tumbuh di dunia sekte, sedikit dari kami akan melakukannya. Orang tua itu puas. Hei, guru, apakah saya punya hadiah yang bagus untuk Anda? Ini sedikit pemikiran dari murid saya, dan itu semua yang Anda butuhkan, dan saya tidak akan membutuhkannya, kata Lin Nan. Haha, Lin Nan, keberuntungan naga dan keberuntungan yang kamu, King Yu, dan Sueyan bawa ke Kekaisaran Suantian sudah sangat besar. Tidak ada hadiah yang lebih besar dari ini. Sayang sekali kamu tidak punya waktu untuk kembali dan lihat sekarang. Saya pikir, pada saat ini, yang benar-benar bersemangat sampai mati, hukum langit dan aura langit dan bumi di Kekaisaran kita pasti telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Lin Nan tertegun sejenak, lalu menyadari apa yang sedang terjadi, namun tetap bersikeras untuk menyerahkan tas Qiankun miliknya kepada mereka. Tuan Yan, bantu saya memindahkan yang satu lagi ke keluarga Lin. Tuan Ye, berikan yang ini pada Xiaoli. Jangan khawatir. Setelah Lin Nan selesai menjelaskan, dia berdiri dan mendatangi adik perempuannya Chen Wei, saudara laki-laki Meng Beihe dan lainnya yang sudah menunggunya. Adik perempuan Xiao Wei, jangan berkecil hati. Meskipun kali ini kamu tidak masuk dalam 100 naga sejati teratas, kamu pasti bisa melakukannya lain kali. Haha, ayolah, kakak laki-laki akan segera pergi, kumohon beri aku beberapa pemikiran. Lin Nan tidak membuang cincin Qiankun kali ini, yang membuat orang iri dan cemburu, tetapi menyerahkan tas Qiankun bermutu tinggi ke tangan Chen Wei, yang pendiam seperti gadis tetangga dan setenang gadis kecil berkulit putih bunga. Terima kasih, kakak. Saya pasti akan bekerja keras untuk menyusul kakak senior secepat mungkin. Chen Wei sama sekali tidak sedih karena Lin Nan memberinya sesuatu selain cincin. Dia selalu seperti ini, menghadapi segala sesuatu di sekitarnya dengan lembut seperti air melihatnya dari jauh, meskipun sepasang benda yang luar biasa agung bisa bergetar kapan saja di hati Lin Nan, seorang pria yang malang, dan Lin Xiaoli mencoba yang terbaik untuk menyatukan mereka, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa. Jangan biarkan Lin Nan melakukannya, sama seperti dia memperlakukan Ling Xueyan, perlakukan itu seperti hujan jernih. Meski ia masih memiliki banyak cincin Qiankun, memberikan cincin kepada Lin Nan adalah hal yang sangat penting. Terlebih lagi, kemunculan barang berharga seperti itu di dunia sekuler agak terlalu mencolok. Barbar, tolong ganti pisau rusak ini. Kakak sudah menyiapkannya untukmu. Ambillah. Akhirnya melihat saudaranya Meng Beihe yang sedang berjalan di sepanjang jalan, Lin Nan menjadi lebih sombong dan langsung melemparkan tas Qiankun ke Meng Beihe mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau yang tidak pernah lepas dari tangan Meng Beihe. Saudara Nan, itu tidak mungkin. Saya akan terus menyempurnakan dan meningkatkan pedang ini. Pedang ini tidak dapat digantikan oleh pedang lain. Saudara Nan, sampai jumpa di dunia sekte dalam 3 tahun. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di dunia sekte, dunia sekuler. Meng Beihe berkata dengan sederhana dan rapi, dengan niat pedang yang mendominasi mekar di sekujur tubuhnya dan penuh percaya diri. Oke, kalau waktunya tiba, kita akan bertemu dengan kriket, dan kita bertiga bersaudara akan mabuk lalu kita istirahat. Saudara Nan, apakah kamu menganggapku sebagai orang yang bersalah? Jian Tong Zhao Dongfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak membiarkan ilmu pedang pembasmi mempengaruhi suasana hatimu. Lin Nan menepuk bahu Zhao Dongfeng dan berkata, lalu memandang semua orang di Kekaisaran Suantian. Saudara-saudara, terima kasih banyak atas dukungan kalian hari ini. Tidak perlu sopan jika kalian hanya sedikit perhatian. Lin Nan tersenyum sedikit, dan dengan lambaian tangannya, tas langit dan bumi tersebar seperti dewi yang menyebarkan bunga, dan dikirimkan kepada semua orang secara akurat. Terima kasih, Kakak Nan. Terima kasih, Kakak Senior Lin Nan. Saudara Nan, kami menantikan kabar dari Anda. Anda harus kembali menemui kami. Duan Tianya dan Rerun Dewa Kuno tidak ada artinya di depan saudara Nan kita.
Banyak pejuang berbakat di Kekaisaran Suantian telah mengalami hidup dan mati serta kehilangan banyak saudara dan saudari. Mereka dapat bertahan hidup sekarang dan menyaksikan keajaiban yang diciptakan oleh Lin Nan, King Yu dan Ling Xueyan, terutama legenda yang diciptakan oleh Lin Nan, menjadi naga sejati yang tak tertandingi. Perjalanan mereka sangat berharga, dan hidup mereka sangat berharga, tetapi pada saat ini, naga sejati yang berada di ketinggian yang tak tertandingi bahkan tidak meninggalkan mereka. Masing-masing dari mereka memiliki bagian, tidak peduli apa itu mutlak berharga. Astaga, mataku berkaca-kaca. Wanita itu terisak pelan. Itu adalah air mata kebahagiaan, air mata kebanggaan, dan air mata haru. Kakak Nan, hati-hati. Meng Beihe, yang sekuat gunung, pada awalnya bukanlah apa-apa, dan ini bukanlah pemisahan hidup dan mati, tetapi dia terinfeksi oleh semua orang, dan dia tidak dapat mengendalikannya. Air mata memenuhi matanya, dan dia memeluk Lin Nan dengan erat. Sambil memegang ini, dia terus membandingkan dan mengaguminya, saudara-saudara yang berlutut sepanjang jalan. Segala persahabatan, segala berkah, akhirnya berubah menjadi kata-kata paling sederhana antar manusia, membuat hati Lin Nan terisi hingga meluap. Jangan khawatir, saudara-saudara. Menunggu hari di mana aku dan adikku akan kembali dengan gemilang. Tunggu sampai Anda masuk ke dunia sekte. Saatnya kita bertemu lagi. Dari awal hingga akhir, King Yu berdiri di sisi Lin Nan dengan senyuman di wajahnya. Sebagai dewi di hati banyak orang, pada saat ini, dia bersedia menjadi lawannya. Seperti menantu perempuan yang berperilaku baik, dia menemani suaminya yang heroik dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Satu-satunya hal yang dia katakan sendiri adalah membiarkan guru Yan Bo mengambil alih murid-muridnya, Jia Ming dan Bai Feifei. Hadiah itu diberikan kepada Lin Nan. Akhirnya, perpisahan sederhana berakhir. Hanya 1 jam yang terasa terlalu terburu-buru bagi semua orang, tetapi ketika bayangan naga emas di tubuh Lin Nan mulai memancarkan cahaya terang, semua orang tahu. Lin Nan akhirnya pergi. Sekali lagi, Lin Nan menangkupkan tinjunya ke semua orang. Sekali lagi, Lin Nan menunjukkan senyuman pada King Yu yang hanya mereka yang bisa mengerti. Tidak ada pelukan yang membuat orang iri dan cemburu, tapi hanya jemari yang saling bertautan erat sejenak, lalu dia dengan enggan melepaskannya. Aduh! Raungan naga yang bergema di seluruh dunia meletus, dan cahaya keemasan yang tak berujung membutakan mata semua orang untuk waktu yang singkat. Semua orang hanya merasakan aura kuno dan luas, turun dari 9 langit dan segera menghilang, dan semua jenius naga sejati yang memilih sekte tersebut telah menghilang dari pandangan semua orang. Kakak King Yu, kakak senior, apakah dia akan baik-baik saja? Secara pribadi, jantung Chen Wei berdetak kencang karena suatu alasan setelah Lin Nan menghilang, yang membuatnya merasa sedikit khawatir. Jangan khawatir, Xiao Wei, orang ini, bahkan semua musuh di Rerun Dewa Kuno sudah mati, dia juga tidak akan mati. King Yu mengatakannya dengan santai, tetapi ekspresi khawatir di alisnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya mengkhianati hatinya hanya bercanda. Itu adalah tempat yang menakutkan di mana bahkan Duan Tiannya hampir jatuh. Satu-satunya hal yang semua orang bisa yakini adalah, semakin lama Anda tinggal di Rerun Dewa Kuno, semakin besar imbalan Anda saat Anda keluar. Ada ketegangan dan harapan di hati setiap orang. Berapa lama Lin Nan, jenius sekali dalam 1 abad ini, bisa bertahan? Benua Shenwu, tanah kuno yang telah ada selama berabad-abad yang tidak diketahui, sebenarnya terbagi menjadi 9 wilayah luas, yang dikenal sebagai 9 wilayah Shenwu. Ke-9 wilayah tersebut dipisahkan oleh jedi. Hanya yang benar-benar kuat yang dapat melewatinya. Ada aturan tertinggi yang menentukan naik turunnya 9 wilayah tersebut. Tanda tanya, reinkarnasi 9 alam, ini adalah hukum tertinggi di dunia ini. Tidak ada yang tahu hukum langit dan bumi, reinkarnasi 9 alam, yang sedang dirumuskan. Dunia hanya tahu bahwa di bawah kesempatan reinkarnasi ini setiap 100 tahun sekali, setiap wilayah harus menggunakan keterampilan bertarung termuda dan terkuat mereka, untuk memperjuangkan keberuntungan dan vitalitas tanpa akhir untuk wilayah tempat Anda berada. Sama seperti kompetisi keberuntungan naga di dunia sekuler, inilah kelanjutan dari dunia sekuler dan persaingan hegemoni di dunia sekte. 9 alam Shenwu dibagi menjadi 3 alam. 3 alam teratas adalah alam Dewa Lihuo, alam 9 Netherworld, dan alam surgawi, yang paling kuat. 3 alam tengah adalah alam 10.000 binatang, alam laut neraka, dan alam Suanyuan. 3 alam berikutnya adalah alam setan neraka, alam kristal es dan alam desolate. Reinkarnasi 9 wilayah, adalah pertempuran reinkarnasi pamungkas yang menentukan level 9 wilayah. Setelah setiap pertempuran reinkarnasi selesai, 9 wilayah diklasifikasi ulang, dan dengan itu vitalitas dunia di seluruh wilayah. Perubahan total hukum surga. Menurut legenda, di alam surgawi energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi dapat diubah menjadi mata air spiritual.
Satu teguk saja bernilai kerja keras selama berbulan-bulan bagi semua makhluk hidup di tiga alam dalam energi spiritual. Ia juga telah menciptakan ahli tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya di alam menengah dan bawah. Demikian pula, sayangnya, lingkungan budidaya di tiga alam bawah sangat buruk sehingga tidak tertahankan untuk melihatnya secara langsung. Setiap makhluk berusaha mati-matian untuk bertahan hidup di lingkungan yang sulit tersebut. Hal ini telah menciptakan kegigihan yang tak terbayangkan dari makhluk-makhluk di tiga alam bawah alam dan kebrutalan. Oleh karena itu, semua makhluk tertinggi di 9 alam bela diri ilahi, memiliki tujuan yang sama. Bekerja keras dan berusahalah untuk menembus tiga alam teratas sesegera mungkin. Pada saat yang sama, tidak peduli seberapa kerasnya kamu mati, kamu tidak dapat turun ke tiga alam bawah yang sunyi. Di antara 9 alam Senwu, alam Suanyuan adalah satu-satunya alam yang dikuasai oleh umat manusia. Sekte suci adalah sekte nomor 1 yang layak di domain Suanyuan. Dalam perang, reinkarnasi 9 alam, yang terjadi 100 tahun sekali, sekte suci adalah kekuatan utama absolut. Sekarang, di area terlarang sekte suci dan tidak dapat diganggu-gugat dari sekte suci, sekelompok tetua sekte suci mengelilingi sosok yang sangat kuat di kehampaan, dan mereka mendiskusikan sesuatu dengan ekspresi serius. Saya hanya mendengar sosok di kehampaan berbicara. Suaranya penuh dengan perubahan kehidupan, dan juga mengandung pesona misterius yang membuat hati orang berdebar kencang, seperti bunyi jalan besar dalam bahasa Sanskerta, yang membuat orang tidak nyaman. Secara sadar, rasa hormat dan kekaguman muncul. Semuanya, sudah kurang dari 3 tahun sejak reinkarnasi 9 domain ini. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan harapan masa depan domain Suanyuanku yang dikembangkan oleh para tetua. Suara ini bergema di aula untuk waktu yang lama, dan suara yang tersisa tetap ada. Selama setengah batang dupa, tidak ada yang berbicara. Aura menyedihkan yang tidak dapat dijelaskan beredar bolak-balik di antara para tetua sekte suci yang biasanya menyendiri. Haha, sepertinya aku biasanya terlalu menekanmu. Melihat suasana tegang ini, sosok di kehampaan pun menertawakan dirinya sendiri, namun senyuman ini membuat semua tetua sekte suci sujud dan sujud. Master Sekte, akulah yang tidak kompeten. Berbicara tentang ini, wajah para tetua sekte suci menunjukkan ekspresi rasa malu dan penyesalan, dan bahkan beberapa lelaki tua berambut putih menitikkan air mata, kekesalan mereka memenuhi seluruh aula, dan semua orang sepertinya merasa kasihan pada dunia orang biasa, mereka tidak berani mengangkat kepala dan berbicara. Sehat, pemimpin sekte suci menghela nafas panjang lagi. Dalam reinkarnasi 9 domain terakhir, domain Suanyuan berada di posisi terbawah di antara 3 domain tengah. Jika Duantiannya tidak membalikkan keadaan dalam pertempuran alam, dan mengalahkan semua master di alam setan neraka, saya khawatir kita tidak akan mampu bertahan dalam waktu 100 tahun ini. Saya tahu bahwa dalam perang reinkarnasi tahun ini, kita mungkin menghadapi tantangan yang lebih sulit, tetapi ini belum waktunya untuk putus asa. Apa yang dikatakan Master Sekte itu benar. Pada saat ini, Jiang Taili, tetua nomor 1 dari Sekte Suci, mengangkat wajah lamanya dan sepertinya ingin memberikan dorongan kepada semua orang meskipun saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang kali ini, domain Suanyuan saya masih tetap ada. Mampu menang di tahun-tahun ini. Ada beberapa jenius muda yang menarik, belum lagi juara kompetisi keberuntungan naga terakhir dan 2 murid yang dilatih oleh Sekte Suci kita, yang pasti akan memiliki kesempatan untuk bersaing di reinkarnasi 9 alam memaksa. Ketiga orang yang disebutkan oleh sesepuh agung itu langsung membuat mata semua yang hadir berbinar, seolah keberadaan ketiga remaja ini menjadi harapan terakhir semua orang. Sejujurnya, selama bertahun-tahun, beberapa sekte lain juga telah melahirkan banyak anak yang penuh harapan. Bahkan para jenius yang tersembunyi di antara masyarakat memiliki banyak bakat dan bakat dengan bakat luar biasa. Orang yang berbicara saat ini adalah tetua ketiga dari Sekte Suci, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dengan kejam disela oleh tetua kedua di sebelahnya. Apa gunanya membicarakan hal ini? Siapa di antara kita di sini yang bisa menghentikan kejeniusan penjara Ibel, Saqianshang, yang tak tertandingi? Basmi Qiansang, sebuah nama yang sepertinya memiliki keajaiban. Sebuah nama yang membuat seluruh tetua Sekte Suci kehilangan suara mereka. Seorang anak laki-laki legendaris yang dikenal sebagai harapan berusia seabad dari alam setan neraka, bintang Ibel menakutkan yang hampir bisa menarik alam Suanyuan ke 3 alam terbawah dengan kekuatannya sendiri. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lihat saja ekspresi wajah para tetua Sekte Suci, dan Anda bisa menebak betapa putus asanya bocah Ibel bernama Saqianshang ini. Terakhir kali, kami memiliki Duantiannya, tapi bagaimana dengan kali ini? Elder Tan, naga sejati yang tak tertandingi itu, Lin Nan, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, pemimpin Sekte Suci sepertinya mampu mengalihkan keputusasaan semua orang kepada anak laki-laki bernama Lin Nan ini.
Ya, kompetisi keberuntungan naga kami tahun ini juga menghasilkan naga sejati yang tiada taraf, tapi saya tidak tahu apakah orang bernama Lin Nan ini bisa mencapai level Duan Tiannya saat itu. Mengingat bahwa Duan Tiannya bertempur di seluruh alam ibel neraka dengan kekuatan satu orang, membasmi orang di sungai darah, dan akhirnya menyelamatkan alam Suanyuan dari menghadapi nasib tragis penurunan pangkat. Dan kali ini, Lin Nan, naga sejati yang tak tertandingi, dia akan menjadi jenius seperti apa. Semua orang memandang Tan Suanyuan, dan mendengar yang terakhir menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Melapor kepada pemimpin sekte, Lin Nan ini, jika saya tidak salah membacanya. Nada suaranya berhenti sebentar, seolah dia sedang mempertimbangkan kata-katanya, dan kemudian nafas percaya diri dan kegembiraan menyebar ke seluruh aula saat dia berbicara. Lin Nan ini mungkin adalah bintang harapan yang belum pernah dimiliki domain Suanyuan kita. Dengan dia di sini, saya dengan berani memperkirakan bahwa kita tidak hanya dapat bertahan dalam pertempuran untuk melindungi wilayah tersebut, tetapi juga di 3 domain teratas, mungkin berharap untuk bergegas maju. Seluruh aula dikejutkan hingga terdiam oleh kata-kata Tan Suanyuan. Semua orang belum pernah melihat ekspresi bersemangat di wajah Elder Tan yang tenang. Apa yang dia lihat di kompetisi keberuntungan naga ini? Oh, Penatua Tan bisa membuatmu begitu bersemangat, haha, sepertinya Lin Nan ini pasti sangat menganggur. Bahkan pemimpin Sekte Suci memiliki sedikit ketertarikan pada nada suaranya. Dalam hal ini, kami menantikan hari ketika Lin Nan berhasil kembali dari Rerun Dewa Kuno. Menurut Penatua Tan, jika dia benar-benar dapat melampaui Duan Tiannya saat itu, maka dia akan muncul setidaknya 2 tahun kemudian. Selama periode ini, mohon luangkan waktu untuk meningkatkan kekuatan kandidat lainnya, demi masa depan seluruh umat manusia, saya akan membantu kalian semua. Saya tidak akan ragu mati demi umat manusia. Semua tetua membungkuk lagi, dan pada saat yang sama, semua orang penuh dengan rasa ingin tahu dan harapan terhadap bintang harapan umat manusia yang disebutkan Tan Suanyuan. Saya sangat berharap dia bisa melampaui Duan Tiannya. Setelah kompetisi keberuntungan naga, setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam 6 bulan terakhir, seluruh dunia sekte manusia di domain Suanyuan telah mulai menggunakan kekuatan dan sumber daya terbesar mereka untuk membina pemuda kuat yang akan berpartisipasi dalam perang reinkarnasi 9 alam di masa depan dari seluruh umat manusia. Hanya pejuang muda di bawah usia 36 tahun yang diizinkan untuk berpartisipasi. Ini juga merupakan ujian akhir reinkarnasi di 9 wilayah untuk menguji kekuatan generasi muda di suatu wilayah. Ini adalah kelanjutan dari kompetisi keberuntungan naga di dunia sekuler, kompetisi keberuntungan naga di dunia sekte. Selusin sekte bintang 5 yang dipimpin oleh sekte suci semuanya berusaha meningkatkan kekuatan murid mereka dengan segala cara. 410.